Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pia Lipiani dengan NPM 1910010 dengan rekan saya Pul Hilal dengan NPM 1910031. Di sini kami akan menjelaskan mengenai UMKM di masa pandemi untuk memenuhi salah satu tugas Bapak Dr. Erhojin Abdul Fattah SEMM. Baik, langsung saja terhadap materinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah yang bisa disebut dengan UMKM merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Nah, untuk selanjutnya dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, di mana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya. Nah, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang disebut dengan UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Nah, secara umumnya UKM dalam perekonomian nasional memiliki peran berbagai, yaitu dengan satu, pemeranan utama dalam kegiatan ekonomi, dua, menyediakan lapangan kerja, dan tiga, pemain penting dalam perkembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, dan empat, penciptanya pasar baru dan sumber inovasi, dan 5, kontribusinya terdapat neraca pembayaran Departemen Koperasi 2000. Baik, yang selanjutnya adalah teknik wawancara yang dilakukan oleh kita kepada pengusaha aneka kue, yaitu Ibu Ane. Kita langsung saja ke lapangannya. Halo guys, di sini saya sudah di lokasi pembuatan kuenya. Ibu ini menjalankan usaha kue ini dari mulai tahun berapa ya? Tahun 2018. Berarti kalau sampai sekarang sudah berjalan hampir 5 tahun. Iya. Kalau target pasarnya siapa aja? Remaja, ibu-ibu, anak-anak juga banyak. Berarti semua kalangan bisa ya memesan. Iya. Kalau sistem penjualannya seperti apa? Apakah dilakukan secara terus-menerus atau kalau ada yang pesan ibu baru membuat kue itu? Kalau ada yang pesan aja. Oh iya, jadi produksinya tidak terus-menerus ya. Kalau bagaimana dampaknya terhadap penjualan kue ibu saat pandemi, apakah berpengaruh ataukah tidak? Tidak. Pemesanan tetap banyak. Ya, kisarannya dari harga berapa sampai berapa ya Bu? Dari harga ada yang 75.000, 125.000, sama 150.000. Ada yang 600 juga. Ya, berarti itu mah disesuaikan sama pesanan konsumen ya. Kebutuhan Ya, bagaimana kalau ada request dari konsumen, misalkan mau dihias ininya nggak pakai krim tapi pakai fondan, apa yang akan ibu lakukan? Selalu meng-cancel ya, karena fondan itu kan susah. Kalau di sini Tapi kalau konsumennya mau diganti oleh krim misalnya, itu tetap berjalan ya proses produksinya. Baik Ibu, terima kasih. Nanti dilanjutkan oleh rekan saya. ya sama-sama. A few moments later. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan telah meluangkan waktu kepada kita untuk berbagi informasi dan berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kami dapat bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu.
Oke guys, berdasarkan penelitian yang telah kita lakukan tadi ya, Ya. bahwa tadi itu merupakan seorang pengusaha aneka kue yang bernama Ibu Ane. Ibu Ane ini sudah menjalankan usahanya dari mulai 2018 sampai sekarang dan telah berjalan sekitar 5 tahun. Wah, udah lama juga ya. Iya, udah lama dan pelanggannya juga udah banyak gitu, dari mulai anak-anak, remaja, ibu-ibu dan semua kalangan lah ya. Dan harganya tadi kan Dan juga harga juga ya terjangkau iya lah. terjangkau banget sama kaum millennials. Iya. Nah, jadi sistem penjualan yang oleh Ibu Ane lakukan Ya. yaitu langsung dengan adanya secara langsung, tidak melalui distributor atau seller. Nah, beliau juga menjual aneka kuenya langsung dari produsen ke konsumen dan juga pelanggannya yang sering membeli aneka kue yang dijual tersebut. Seperti itu. Oh ya, Ibu Anu itu memasarkannya seperti apa ya? Seperti mungkin dari secara metode dari WA. Ya, WA di Instagram gitu ya. Mungkin langsung tanpa ada distributor sama reseller kan, Iya. langsung ke konsumennya lah. Iya. Jadi kalau mau pesan kue ke Bu Anu bisa langsung hubungi nomornya ya. Iya. Iya. Seperti itulah. Nah, di sini untuk proses pembuatan kuenya meliputi kegiatan antara lain yang pertama membeli bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan untuk membuat kue. Yang kedua mencampurkan telur, gula pasir, tepung terigu, mentega, SP atau TBM, coklat cair, susu, kemudian memiksernya sampai dengan adonan tercampur rata. Kemudian memindahkan adonan yang sudah tercampur rata ke dalam cetakan kue yang diinginkan. Kemudian memanggang adonan kue yang sudah dipindahkan ke dalam cetakan, ke dalam oven dan menunggu kue matang selama kurang lebih 20 menit. Yang berikutnya mengangkat kue yang telah matang dan mendiamkannya selama beberapa menit agar kuenya menjadi dingin. Yang selanjutnya mencairkan coklat blok agar menjadi cair kemudian membentuknya sesuai dengan keinginan. Yang selanjutnya adalah mencampurkan mentega putih dan gula tepung dan mengaduknya menggunakan mixer sehingga tercampur rata dan teksturnya mudah sesuai dengan yang diinginkan. Yang selanjutnya memberikan selai pada kue, menghias kue dengan menggunakan coklat yang telah dibentuk, menghias kue dengan menggunakan alat yang sudah digunakan tadi yaitu krim, dan memberikan lilin angka atau sebagainya sesuai dengan permintaan dari konsumen dan kue sudah jadi. Mudah sekali ya prosesnya ya. Iya, jadi Mungkin rekan-rekan sekalian boleh bisa coba di rumah. Itu dari tips kan pembuatan kue dari Ibu Anu ya. iya, tip and stripnya bisa dicoba di rumah karena prosesnya pun mudah ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya adalah saya akan mengambil satu contoh penjualan untuk kue ulang tahun Ibu Ani ya dengan harga senilai 125.000. Nah, anggaran yang diperlukan untuk pembuatan kue ulang tahun ini senilai 60.000 ya. Iya. Dan anggarannya tidak terduga juga senilai 10 ribuan lah. Nah, maka anggaran yang diperlukan untuk membuat kue ulang tahun ini adalah senilai 60.000 tambah 10.000 dengan total biaya senilai 70.000. Maka keuntungan yang dihasilkan dari pembuatan kue ulang tahun ini adalah senilai Rp55.000. Wah, Wah, cukup besar menguntungkan, ya. iya. Jadi peluang usahanya juga besar. Jadi buat teman-teman yang mau memulai usaha atau mau merintis usaha boleh dicoba usaha ini karena untungnya menjanjikan ya. Ya, mantap sekali. Mantap. Mantap. Nah, untuk selanjutnya adalah harga bahan-bahan yang naik. Ya, untuk solusinya apabila harga bahan yang naik, maka hal yang dilakukan adalah untuk menaikkan harga jual karena itu tidak bisa mengurangi bahan-bahan untuk pembuatan kuenya. Nah, untuk yang selanjutnya terdapat bahan yang susah dicari atau susah ditemukan. Untuk solusinya Ibu Ana apabila terdapat bahan-bahan yang susah dicari atau ditemukan, maka perlu dilakukan konfirmasi ke konsumen sebelum membuat kuenya. Misalkan konsumen
menginginkan pondan sebagai hiasan, tetapi bahan tersebut susah dicari atau ditemukan, maka penjual menghubungi konsumen tersebut. Apabila konsumen tidak keberatan untuk mengganti pondan tersebut dengan krim, maka kue akan segera dibuatkan oleh ibu Anda tersebut. Iya, Ya. seperti itu. Nah, untuk pemesanan yang sangat banyak dan tidak memungkinkan dibawa oleh motor. Nah, Ibu Ana untuk menginginkan solusinya, apabila pesanan sangat banyak dan tidak memungkinkan dibawa oleh motor, maka aneka kue yang banyak akan dibawakan dengan menggunakan mobil. Wah, sangat itu juga ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya mati lampu. Ibu Ana memberikan solusinya apabila terjadi mati lampu, maka hal yang dilakukan adalah dengan menunggu listrik menyala atau dengan mengganti hari pembuatan kue ke hari berikutnya dan mengkonfirmasi juga ke konsumennya ya. Iya, harus konfirmasi dulu Iya. dia setuju atau enggak gitu. Tidak ada pemadaman yang Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Ibu Ane juga kadang-kadang memerlukan bantuan dari orang lain. Seperti halnya kalau menjelang Hari Raya Idul Fitri ya, ya. kan pesanannya itu sangat banyak dan membludak yang tidak bisa ditangani oleh dirinya sendiri. Maka Ibu Ane memerlukan bantuan orang lain sebagai pegawai untuk membantu pekerjaannya agar cepat selesai dan hasilnya memuaskan konsumen. Iya, hari-hari raya gitu pasti banyak ya yang gitu Iya, yang pesannya. banyak yang pesen. Kan kewalahan kalau Iya. sendirian, jadi Ibu Anu memerlukan bantuan dari orang lain seperti itu. Oke, untuk selanjutnya Nah, kan tadi membahas masalah dan solusi yang dihadapi oleh UMKM Ibu Ane ya dalam menjalankan usaha aneka kuenya. Sekarang terkait masalah yang dihadapi oleh UMKM secara umum beserta solusinya. Penyakit UMKM adalah terdapat di dalam internal atau di dalam dirinya sendiri. Masalah yang sering kali dihadapi oleh UMKM itu ada di individunya sendiri, yang terdapat dalam karakteristik pengusaha dan kurangnya berinovasi dalam menjalankan usahanya. Secara umum, rata-rata masalah UMKM yang dihadapi oleh seorang pengusaha itu antara lain faktor internal yang terdapat pada dirinya sendiri, faktor karakteristik, kebiasaan, prinsip yang dijalankan, tanggung jawab yang kurang, tidak percaya diri, tidak berinovasi, tidak terbuka atau tertutup ya, dan tidak ada pengaturan manajemen. Nah, untuk secara umum, solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi masa UMKM diantaranya harus melakukan inovasi dan Ya. harus memiliki ciri khas dan nilai dan berkualitas. Nah, untuk selanjutnya pemikiran seorang pengusaha UMKM harus terbuka Ya. dan harus menerapkan sistem manajemen yang baik, dan selanjutnya harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk hal yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang UMKM adalah mempunyai prinsip. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, seorang UMKM juga harus mempunyai karakteristik, karena kunci dalam sebuah UMKM adalah karakteristik dari perusahaan. Nah, jadi seperti itu hasil penelitian yang sudah kami lakukan dengan Ibu Ane tadi ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya, dan juga dapat menjadi acuan yang bermanfaat untuk kedepannya ya. Akhir kata, saya dan rekan saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.